Baik, terima kasih Pak Dirman sudah menerima kita. Saya sengaja pakai batik ini karena batik ini bersejarah buat saya kenal dengan Pak Sudirman Said. Jadi batik ini saya dibelikan Pak Dirman dalam sebuah perjalanan waktu itu. Makanya ketika saya hendak ke markasnya Pak Dirman, saya ambillah batik ini. Pak Sudirman Said, orang kenal siapa Pak Sudirman Said. Rekam jejaknya semua orang tahu. Beliau sekarang ini adalah Sekjen Palang Merah Indonesia. Assalamualaikum Pak Sudirman. Waalaikumsalam Mas Risno. Saya baru tahu kalau batik itu ada ceritanya gitu. Ada ceritanya. Jadi pada saat perjuangan gitu ya, Pak Dirman harus mengkoleksi banyak batik ya. Di antara Pak Dirman beli batik itu, saya ambil satu di situ. Itulah yang kemudian saya pakai pada hari ini. Semoga ada berkahnya. Amin, amin. Pak Dirman, begini. Pak Dirman ini kan panjang ya. Jadi sempat berkarir di BUMN gitu ya, berkarir di pendidikan, berkarir di perusahaan swasta, kemudian jadi menteri, kemudian jadi sekjen PMI gitu, panjang lah, orang tahu. Dan banyak juga polemik-polemiknya lah. Begitu saya buka YouTube, tinggi lah orang melihat Pak Dirman. Bagaimana sebenarnya sejarah pendidikan Pak Dirman gitu? Saya ingin korek ke situ dulu. Ya, terima kasih Mas Tris, ini kehormatan di korek-korek oleh orang baik gitu. Kalau saya ditanya sejarah pendidikan, boleh sambil ngopi ya? Iya. Sebetulnya sangat personal, sangat menyentuh ya, sangat dalam lah, karena kalau secara teori barangkali saya tidak pernah akan nyampe ke sini karena orang tua saya sangat prihatin begitu. Saya umur 9 tahun ditinggal orang tua, ditinggal bapak. Kemudian ibu bukan orang yang punya sekolah, bukan orang yang punya tanah di kampung. Jadi betul-betul kami itu hampir saja masuk ke dalam kelompok yang putus sekolah gitu. Jadi kalau nengok ke belakang hanya karena diselamatkan oleh banyak pihak, oleh saudara-saudara, oleh guru, oleh kepala sekolah, sehingga jalan dari SD, SMP, SMA itu selesai, dan karena negara maka saya bisa meneruskan ke perguruan tinggi gitu. Jadi saya sering ceritakan dalam berbagai forum, selama SMP, SMA itu tidak ada cerita semesteran itu tidak menangis gitu, karena begitu orang mendapatkan nomor ujian tes itu, kita nggak dapat kan? Dulu kan kejam ya. Betul. Dan kalau SPP belum lunas atau uang gedung belum lunas ya kamu pulang aja. Gitu. Pulang aja. Setiap semester kita drama begitu. Tapi ya berkat perjuangan almarhum ibu, tembus ke kepala sekolah, minta dispensasi, akhirnya dikasih lah terus gitu. Jadi saya sudah memutuskan sudahlah, paling-paling sampai SMA, dan karena itu saya kursus tata buku waktu itu. Akuntansi lah kalau sekarang ya. Bahwa setelah SMA saya harus mencari kerja dengan bekal bon itu gitu. Tapi takdir membawa saya ke STAN, sama juga seorang saudara saya, kakak sambung saya, seorang guru menunjukkan iklan di koran Suara Karya di desa. Waktu itu hanya ada Suara Karya. Dan saya tidak peduli iklan itu apa, tapi iklannya setengah halaman atau seperempat halaman. Yang paling bawah ditulis, selama pendidikan tidak dipungut biaya gitu. Ya sudah lama. Itu yang menarik ya. Jadi saya pergilah ke Jakarta melamar sekolah ini, sekolah STAN itu, dan alhamdulillah ternyata masuk, kemudian malang melintang di situ sampai meneruskan S1 D4 begitu. Bahkan karena saya pindah ke kampus sebagai dosen, kemudian dibiayai untuk sekolah lanjutan ke luar negeri. Jadilah saya ngambil master di Amerika Serikat, dan itulah pendidikan formal yang saya lalui, dan betul-betul semuanya itu karena jasa para keluarga, para handetolan, para family, dan juga negara yang membuat saya bisa
memperoleh pendidikan terbaik menurut versi saya lah. Peran guru bagi Pak Dirman gimana waktu itu? Pastilah, pasti luar biasa karena kan guru yang bisa melihat talenta ya. Saya ingat waktu kelas 4, kelas 5 SD itu, sekarang pun masih kecil kan, ukuran normal kan Mas Risto kan sebesar itu, saya kecil. Jadi saya kecil sekali dan guru saya namanya Pak Nuri dan Pak Tanusi itu sangat sayang. Kemana-mana diikutkan dalam kompetisi-kompetisi gitu. Barangkali juga beliau melihat bahwa ini anak kelihatannya punya potensi. Jadi sering lah itu adu cepat tepat ke kecamatan gitu ya. Cerdas cermat gitu. Cerdas cermat gitu. Bahkan karena kita tidak punya sepeda, diboncenginya tuh Pak Guru itu, taruh di namanya di Glogor itu, di depan taruh situ, diantar sendiri ke kecamatan gitu. Dan begitupun ketika SMP ada orang-orang tertentu, ada guru tertentu yang mengatakan kamu mesti terus. Sampai SMA saya ingat ada 2 orang guru, satu namanya Pak Taryono almarhum, satu lagi namanya Pak Alusius Tukiat, 3, satu lagi Ibu Hermin. Itu 3-tiganya seperti memberi semangat terus-menerus bahwa terus sekolah gitu. Pak Taryono itu seorang guru tata buku yang mengatakan kalau kamu ikut kursus ini, ikut ujian BON nasional kamu lulus gitu. Ya saya kerjakan betul. Dan saya ingat satu kabupaten yang lulus barangkali hanya 5 orang dari ratusan peserta. Satu kabupaten Brebes gitu ya? Karena memang itu kan ujian nasional kan. Jadi yang lulus BON itu terkenal di sekolah itu karena itu lulusan ujian BON kira-kira gitu. Nah jadi guru-guru itu menjadi semacam pengungkit ya, menjadi semacam pendorong bahwa kita bisa terus melampaui apa-apa yang bahkan kita sendiri memperkirakan. Dan saya harus berterima kasih pada semuanya, pada Pak Tanusi, pada Pak Tanuri, pada Pak Tukiat, Pak Taryono, Pak Ibu Hermin, Pak Sugiarto kepala sekolah, yang tidak habis-habis memberi encouragement walaupun keadaan sangat sulit, tapi beliau mengatakan bahwa pendidikan itu hal yang sangat penting lah, gitu. Kalau dilihat sepak terjang Pak Dirman ini kan masuk dalam hidup yang nggak mudah ya, banyak konflik, banyak apa gitu. Ini kita tarik di dalam konteks pendidikan Pak Dirman. Pak Dirman dalam kondisi susah saya bilang gitu, itu aktif nggak di sekolah gitu, di kampus gitu, di tengah keterbatasan begitu? Ini barangkali saya tidak tahu apakah hikmah, apakah memang talenta kalau zaman sekarang nyebutnya atau memang bawaan orok gitu ya. Benar sekali Mas Tri, saya sering diketahui oleh teman-teman. Satu ketika itu kan waktu itu zaman SMP SMA itu kan musim hiking itu, jalan kaki. Hiking itu jalan kaki. Saya tahu saya nggak punya uang, tapi saya maksa aja kepengen ikut gitu. Sampai family saya maupun teman-teman kira-kira ngomong, kamu tuh nggak ngaca Pak? Ngongkosin sekolah aja sulit, kok mau-maunya begitu. Tapi saya tidak tahu kok, kepengen aja ikut aktif gitu ya. Atau waktu SMA saya menjadi nilainya kebetulan bagus, diminta menjadi pengurus OSIS oleh pembina kan. Itu juga sama, kamu nggak ngaca Pak gitu. Tapi saya merasa bahwa ya kehidupan sulit satu hal, tapi kan menyiapkan diri untuk perbaikan, belajar itu kan hal yang tidak boleh juga mentang-mentang kita sulit kemudian berhenti gitu. Jadi dan mungkin saja kebiasaan itu menjadikan kita jadi terbiasa menghadapi saat-saat tidak mudah gitu. Jadi kadang-kadang suka keluar sok pedenya begitu ya. Kesulitan apa sih yang pernah tidak kita lalui zaman dulu gitu? Jadi sesulit-sulitnya yang saya hadapi sekarang kemarin di pekerjaan, di kementerian, nggak ada yang lebih sulit daripada yang pernah kita alami dulu gitu Pak. Nah itu yang mungkin juga kadang-kadang membuat kita ya sudahlah, itu masa-masa yang paling sulit sudah lewat di belakang. Jadi karena itu ya saya berusaha untuk positive thinking aja bahwa dalam situasi sulit ketika itu pun kita bisa melewati, apalagi sekarang ya tidak
tidak sulit-sulit amat lah, hidup Ya. normal gitu ya. Ada bisa makan dan minum, bisa nyokolin anak-anak, bisa beraktivitas seperti teman-teman sekarang ini. Itu mungkin yang membangun satu apa ya, attitude atau karakter bahwa kesulitan itu tidak harus dihindari kok. Ya. Kesulitan dihadapin aja. Malahan kalau kesulitan itu kita hadapi, mungkin kita makin punya skill, punya keterampilan menyelesaikannya. Bilang guru terbaik itu penderitaan. Pak Dirman setuju nggak itu? Ada yang lebih baik tuh mengungkapkannya. Haji Agus Salim ya. Ya. Kalau kita pakai perspektif memimpin kan, pemimpin itu menderita kan. Jadi memang dari penderitaan lah kita muncul banyak kreativitas, Iya. banyak. Dan saya kira kalau dikaitkan kehidupan nyata benar juga, misalnya begini. Tiger Woods itu katanya kalau mau pertandingan tuh latihan mukul bola sehari 2000 bola. 2000 bola. Padahal kan dalam pertandingan nyata kan Ya, satu hal 4 bola. 4 bola 3 kali bola, itu. 18 kali 3 lah katakanlah, berapa sih? Tapi artinya memang penderitaan itu dia membuat dirinya tuh lebih menderita daripada atau sepak bola yang latihannya sehari berapa jam, tapi pertandingannya kan hanya 2 kali 45 menit. Jadi memang bagus juga bahwa penderitaan itu adalah tadi sebagai latihan terbaik. Karena dari penderitaan, dari kesulitan muncul kreativitas kan? Kreativitas. Muncul terobosan-terobosan, muncul. Justru di zona nyaman Betul. jadi nggak kreatif. Iya. Ada Tamat stan, Pak Dirman langsung kerja. iya kan harus kan setahun. Saya tamat Ajuna Akuntan tahun 84, kemudian bekerja di BPKP, Kedeputian Perminyakan dan Gas Bumi. Waktu itu saya ditugasi 3 tahun menjadi anggota tim auditor di Pertamina. Dan itu ada cerita menarik tuh ya pada saat Pak Dirman pertama ngaudit Pertamina gitu ya. Itu bisa dibagi gak itu Pak Dirman? Cerita susah Pak Dirman jadi auditor di Pertamina itu. Barangkali bukan cerita lucu-lucu, Lucu-lucu, cerita konyol sebagai anak kampung ya. Iya. Ya kita kan definisi makan itu kan ketemu nasi, ya disikat secepatnya karena memang selama ini nasi pun rebutan kan. Iya. Di satu ketika kita ditraktir makan oleh Pertamina di restoran besar begitu ya. Bulan-bulan pertama bekerja lah. Meja lebar sekali kan, isinya lauk pauk semua tuh. Terus sama karena perilaku sebagai orang susah yang pengennya cepat makan, cepat selesai, cepat kenyang kan. Jadi sudahlah kita ajar saja tuh nasi segala macam gitu. Terus kita selesai lebih cepat kan. Orang lain semua masih asik menikmati lauk pauk dan dessert dan segala macam. Sampai mungkin ada yang tidak tahan nyeletuk kepada saya tuh, Mas kalau makan di tempat begini pelan-pelan saja gitu. Itu bagian dari apa ya, proses mengenal tata krama, barangkali mengenal peradaban, mengenal makan di tempat yang baik itu caranya begitu. Dan saya lalui itu dengan apa ya? Ya oke, mungkin malu, mungkin apa, tapi belajar semua dan saya mengalami itu tidak dengan rasa minder yang berlebihan. Tentu saja malu lah, dipermalukan begitu. Tapi dan itu ceritanya banyak sekali. Bagaimana belajar pakai sumpit ketika makan di restoran Jepang, kemudian ikan yang kita ambil jatuh ke kuahnya, kemudian seluruh baju basah begitu ya. itu belajar peradaban yang ya memang mesti dilalui gitu. Banyaklah cerita-cerita lucu-lucu. Banyak cerita-cerita seperti itu. Jadi setelah Pak Dirman di BPKP ya, kemudian bisa ke Pertamina gimana ceritanya Pak? Oh enggak. Itu kan jauh sekali ya. Betul bahwa pekerjaan saya pertama mengaudit Pertamina, tapi hampir tidak ada hubungan karena kan ceritanya setelah saya di BPKP, kemudian saya masuk ke program D4 meneruskan ya sarjana ya. Kemudian belum selesai mendapat kesempatan sekolah lagi. Nah ketika itu saya ngurus pindah ke kampus, pengen jadi dosen. Nah karena itu ketika pulang sekolah
selesai master saya menjadi dosen dan sejak itu banyak sekali kesempatan atau tawaran untuk bekerja di IAI, di profesi. Kemudian karena dosen kan, memang saya dulu memilih jadi dosen karena kepikirannya begini, saya ini pegawai negeri, adik saya banyak gitu ya. Tadi kan saya cerita orang tua udah tidak ada dari umur 9 tahun, jadi sejak tingkat 2 itu saya sudah ngongkosi adik-adik gitu. Kerja sore, ngajar kursus segala macam. Jadi ketika bekerja di BPKP, lama-lama mikirnya adik-adik kan pelan-pelan akan butuh ongkos sekolah segala macam. Jadi tidak mungkin saya cukupi dari PNS waktu itu. Waktu itu PNS gajinya kecil sekali, sekarang sih jauh lebih baik lah. Jadi saya berpikir kalau saya di kampus mengajar saja, barangkali riset gitu ya, nulis-nulis terus sore hari atau malam hari kan bisa jadi bisa konsultan. nyambi gitu ya. Itu yang saya lakukan. Tapi betul sejak itu kesempatan terbuka dan setelah berbagai institusi lah, termasuk tadi ngurus IAI, Ikatan Angkutan Indonesia, ngurus bisnis TNI, ngurus apa lagi, sempat ke swasta, bekerja sebagai konsultan di swasta. Kemudian tahun 2004 kan tsunami tuh. Iya, tsunami, iya. Saya lagi bekerja di satu perusahaan swasta. 2003 apa 2004? 2004. 2005 saya berangkat ke Aceh, hampir 4 tahun. Nah, ketika menjelang selesai program rekonstruksi rehabilitasi itu, saya ditawari membantu Pak Ari Sumarno oleh konsultan yang membantu Aceh. Jadi satu grup besar McKinsey namanya. McKinsey kebetulan sedang membantu Pertamina dan menurut salah satu leadernya itu Pak Ari butuh orang yang punya pengalaman ABCD lah dan disodorkannya nama saya. Di dulu saya kenal dan saya masuk sebagai staf ahli direktur utama, terus dan seterusnya. Jadi jauh sekali dari cerita BPKP. Dari cerita tadi ya. Tapi ya saya bilang bahwa ketika berkenalan dengan Pak Ari Sumarno, saya bilang saya dulu belajar kerja pertama di Pertamina. Dari mana? Ya saya auditor BPKP Pak itu. Jadi ternyata ketika Bapak di Pertamina itulah jalan ke depannya kenapa kemudian Pak Dirman kemudian sampai jadi Menteri SDM gitu Pak ya. Bahwa hidup itu sebetulnya selalu ada koneksi Pak. Saya ingin katakan itu. Mungkin begitu ya, rahasia langit lah ya. Saya tidak pernah menyangka bahwa akan kembali ke Pertamina kan. Bagaimana dari Aceh ke Pertamina kan jauh sekali, tapi seorang bernama Adam Swartz, McKinsey mempertemukannya. Tapi sebetulnya setelah Pertamina itu saya hampir mengatakan ini public service bukan urusan saya kayaknya. Kenapa? Karena di situ kan levelnya lumayan tinggi waktu itu dan semua level pada waktu itu pemerintahan tuh mendukung reformasi Pertamina. Waktu itu Pak Ari Sumarno dirutnya. Jadi presidennya dukung, wakil presidennya dukung, Menko-nya dukung, Menteri BUMN dukung, Menteri Keuangan dukung. Tapi kok ketika terbentur masalah yang disebut sebagai mafia migas itu, transformasi itu bubar. Karena dirutnya diberhentikan dan saya adalah bagian dari timnya dirut, saya mundur juga itu. Jadi waktu itu saya mengatakan ini pekerjaan apa lagi yang lebih sulit? Pernah di Aceh, paling sulit itu kan? Paling sulit. Daerah konflik segala macam. Pertamina perusahaan paling besar, jadi sudah. Habis itu saya merasa udahlah saya hidup tenang aja deh, saya masuk ke swasta. Jadi saya ditawari oleh seorang teman lama yang memang selalu jadi tempat kembali saya lah. Nah, di swasta di satu perusahaan energi hampir 5 tahun, tiba-tiba saya diundang lagi untuk masuk ke pemerintahan. Dirut Pindad sudah setahun lebih kosong, terus seorang senior bernama Sabri Samsudin minta tolong beliau. Pak Dirman minta tolong nih, kosong dan perlu ditata segala macam. Rupanya itu nama disodorkan ke Pak SBY, ke Pak Wapres, harusnya Pak Budiono. Dan akhirnya saya masuk Pindad. Sebetulnya Pindad itu kalau masuk ke public area ya dari Pindad lah. Maka dari Pindad kemudian masuk ke SDM. Dan betul sekali Pak Trisno, Mas Trisno, saya tidak pernah menyangka bahwa di SDM itu
pada bulan-bulan pertama, tahun pertama menyelesaikan urusan yang dulu ketika di Pertamina itu belum selesai gitu. Belum selesai. Jadi istilahnya itu unfinished job kan. Benah-benah apa namanya what so called mafia, supply chain segala macam. Dan itu yang kita kerjakan. Kan terkenal dengan tim reformasi migas, kemudian ada pembubaran Petral segala macam. Jadi benar sekali kita nggak pernah tahu dan ya termasuk sekarang nih dari energi ke senjata terus ke SDM terus ke darah gitu. Sebelum ke darah gini Pak, Bapak pernah di swasta, pernah ngurus BUMN. Saya ingin tanya nih, saya kan yang saya urus itu swasta, paling susah tuh cari duit gitu. Apa sih bedanya Pak mengelola swasta nih, perusahaan swasta dengan BUMN Pak? Iya, kalau kita lengkapi 3 pilar tuh ya, kan ada public sector, ada korporasi, ada NGO atau civil society. Dari perjalanan saya sudah mengatakan paling mudah itu menjadi pejabat negara. Paling mudah menjadi pejabat negara. Kalau Pak. Syaratnya. Syaratnya lurus, syaratnya nggak punya agenda macam-macam. Kenapa begitu? Coba bayangkan kalau Anda running sekolah sendiri atau swasta kan, cari market sendiri, cari duit sendiri, rekrut karyawan, menggaji sendiri, gitu kan? Setiap bulan pusing Pak. Setiap bulan pusing. Gitu. Tapi jadi pejabat negara, duitnya ada, otoritasnya dikasih pakai undang-undang, gitu ya. Trupsnya begitu Anda masuk, semua tersedia. Mau jadi dirjen, mau jadi sekjen, mau jadi menteri, semua tersedia. Tinggal mau nggak menjalankan agenda negara itu dengan lurus itu. Begitupun BUMN sebetulnya, karena BUMN itu berdiri dengan undang-undang negara kan. Tentu saja ada BUMN yang kompetitif, yang perlu bersaing dengan swasta. Tapi Pertamina itu perusahaan monopoli, boleh dibilang. PLN monopoli. Jadi yang diperlukan tuh hanya kelurusan menjaga agenda publik saja gitu. Selebihnya subsidi diberikan pemerintah, pasar dilindungi oleh pemerintah. Orang-orang sudah tersedia begitu. Jadi kalau ditanya, tentu tidak bisa mengatakan gampang, nggak juga, ada tantangannya masing-masing. Tapi kalau membandingkan ketiganya, sebetulnya paling mudah itu jadi pejabat publik. Paling mudah menjadi pejabat publik. Kalau tidak ada bisa jaga tadi. Bisa jaga itu. Tapi kalau yang bikin urusan rumit itu kan karena dicampur-campur antara tugas publik sama agenda kelompok, agenda pribadi, titipan ini itu, keinginan pengen ngambil segala macam. Itu yang bikin kita rumit sendiri kadang-kadang. Tapi selebihnya menurut saya sih. Makanya kan ketika Pak Dirman jadi Menteri SDM, resistensinya luar biasa Pak ya. Sampai Bapak disidang di Mahkamah DPR waktu itu ya. Dan bahkan DPR seperti hakim saya lihat tuh. Pakai baju hakim seperti itu. Nah, mungkin ini menarik untuk diteruskan. Walaupun tadi saya katakan paling gampang, tetapi kenyataan hidup kita, lingkungan politiknya tidak demikian. Ya, saya mengatakan terutama akhir-akhir inilah. Karena kalau tadi 3 pilar itu kan public, private, sama sosial. Kalau publik itu kan ukuran pencapaiannya itu kan ukuran kenceng tidaknya itu kan otoritas itu. Otoritas. Nah, sepanjang otoritas itu, kalau private ya revenue, market, laba, uang gitu ya. Kalau sosial kontribusi pada lingkungan, kebaikan dan sebagainya. Jadi kalau sepanjang otoritas publik itu dipakai untuk juga kepentingan publik, mengapa harus kepentingan publik? Karena yang mengongkosi mereka kan masyarakat. 90% lebih APBN kita yang dipakai untuk jalankan negara, iurannya rakyat tuh, pajak kan, pajak segala macam. Jadi kalau saja itu terjadi, maka sebetulnya kehidupan akan lebih baik. Tapi memang tadi ternyata suasana politik kita tidak begitu, suasana politik yang sangat diwarnai kepentingan-kepentingan bukan hanya kelompok tapi juga pribadi-pribadi para pelakunya. Maka sering benturan tuh. Orang yang ingin menjalankan agenda yang lurus mesti bertubrukan dengan kepentingan-kepentingan kelompok itu. Nah, itu yang mungkin
tantangan kita Ya. sekarang ini, dan ya mungkin Jadi juga. bisa kalau mau sukses jadi pejabat publik harus mengurangi interest pribadi, gitu ya? Ya, Ahok bilangnya begitu, Pak. kalau mau lancar, Hmm. sekarang gini, sukses itu ukurannya survive di situ terus, Ya, diterima oleh lingkungan, atau Ya, sukses menjalankan agendanya gitu, agenda-agenda publiknya. Kalau saya sih tidak penting mau di posisi mana berapa lama, tapi kalau duduk ya betul-betul menjalankan agenda publik. Nah, memang tadi syaratnya bersihkan dari agenda-agenda pribadi. Tadi dalam kenyataan ternyata itu tidak mudah. Ternyata itu tidak mudah. Bahkan banyak cerita bahwa orang-orang yang musiman sih ya, orang-orang yang berusaha menjalankan agenda publik itu terpaksa harus disingkirkan atau harus ngalah dengan situasi begitu. Iya, harus ngalah dan harus di reshuffle gitu. Pak Dirman ini kan aktor terpenting dalam perang melawan mafia migas, Pak. Ya? Enggak juga lah. Pada zaman Pak Dirman lah Petral dibubarkan. Iya, yang tadi saya katakan bahwa sebetulnya cerita saya di Pertamina bab terakhir itu, karena memang ditugasi untuk itu, ditugasi untuk membereskan supply chain, yang kalau bahasa awamnya ya memang bagaimana mengurai kebuntuan karena praktek-praktek oligarki, praktek pemburu rente itu kan, atau bahasa awamnya di sana ditongkrongi mafia lah gitu. Itu semua orang nggak bisa menolak itu. Dan kita membuktikannya dengan ilmu pengetahuan, bukan pakai rumor, pakai audit, auditor internasional, auditor independen, terbukti semuanya begitu. Kan sesudah pembuktian lewat pengetahuan kan tinggal diputuskan dengan power kan. Nah, power itu yang harus digunakan mestinya untuk. Nah, kalau saya dikatakan aktor utama, ya enggak juga, karena tidak mungkin kerja sendirian. Tapi memang karena saya kebetulan pada waktu di Pertamina ngurusi itu, maka ketika di policy maker di SDM lebih gampang, dan saya bisa dengan cepat mengensemble atau membangun tim untuk taruh sana, taruh sini untuk supaya jalan ini jadi lempang gitu. Dan saya kira kalau lihat pemberitaan pada waktu itu maupun tanya kepada stakeholder sekarang, mereka appreciate tindakan itu. Masih ingat pada tahun 2016 kalau tidak salah, 2016. seorang dirut Pertamina mengatakan akibat Petrol dibubarkan, efisiensi ditingkatkan, maka 12 triliun setahun bisa dihemat oleh Pertamina. Itu nggak bisa dihapus lah jejak itu. Jadi kalau komentar Bapak ketika Pak Ahok jadi komut Pertamina itu dan sekarang banyak berkomentar gitu ya? Saya nggak komentar soal Pak Ahok ya, itu kan keputusan pemegang saham. Tapi Pertamina is korporasi, maka pendekatan yang mesti dikerjakan adalah pendekatan korporasi. Pendekatan korporasi. Nggak bisa pendekatan politik lah. Justru malah sebetulnya usaha kita sejak dulu, sejak saya di Pertamina, sejak saya di SDM itu mendepolitisasi pengelolaan BUMN termasuk Pertamina. Ya sudahlah, Pertamina perlakukan sebagai korporasi. PLN juga demikian. Yang membuat rumit itu kan karena unsur-unsur politik masuk gitu. Nah, apa yang dimaksud unsur politik? Ya cara memutuskan, cara milih orang, cara berdagang, cara ngurus uang, cara belanja itu harus betul-betul pakai logika korporasi gitu. Jadi nggak perlu mengeluh ke publik. Ya kan tanggung jawabnya para komisaris maupun direksi gitu. Direksi punya kewenangan mengelola, ngambil tindakan untuk membuat institusinya itu baik-baik saja, profitable begitu. Komisaris kewenangannya memberi nasihat dan mengawasi. Gitu. Sudah, lakukan pengawasan, kalau kurang ditegur gitu. Kalau ada saran-saran, lakukan perbaikan di dalam ruang-ruang meeting gitu, bukan di publik menurut saya sih. Dari SDM Bapak jadi Sekjen Palang Merah Indonesia. Ketika Bapak jadi Sekjen Palang Merah Indonesia. Kampanye dulu dong, kampanye. Kampanye dulu. Iya. Kan tadi
sampai SMP SMA sampai stan digotong banyak orang, punya pendidikan tinggi karena digotong oleh negara, gitu ya. Bisa punya karir sebaik ini juga karena negara memberi kesempatan. Jadi dalam diri saya itu selalu ada perasaan berutang pada publik, pada lingkungan, pada sekeliling lah. Ya kalau ngomong gedenya pada negara ini. Gitu. Jadi in any case dalam situasi apapun, begitu negara memanggil, saya nggak pernah pakai mikir panjang. Contohnya ketika saya diajak untuk bangun kembali Aceh, ya pekerjaan yang sedang baik itu saya tinggalkan saja gitu, pamit lah. Masih ingat kan Mas Risno ketika orang bertanya, mantan menteri kok jadi ketua tim transisi, sinkronisasi. Ya. Satu Pemda DKI. Iya. Ya buat saya itu adalah peran publik kan, peran masyarakat. Jadi apapun kita kerjakan. Nah, ketika dihadapkan pada tantangan atau undangan dari kawan-kawan di Jateng beberapa partai, bagaimana kalau maju jadi calon gubernur gitu? Sama juga saya menyikapinya, ya sudahlah kalau memang itu menjadi panggilan, kenapa tidak? Gitu. Tapi saya tidak punya interest terlalu banyak soal berpolitik sih, bahwa untuk jadi gubernur Jawa Tengah, Bangun Jateng harus ikut pilkada ya, itu kewajiban saja gitu. Tapi bukan interest saya yang utama gitu, karena itu ya benar sekali dalam perjalanan tantangannya begitu banyak. Tapi semua orang mengatakan bahwa dengan pengalaman berpolitik, dengan kemampuan modal yang seadanya lah gitu ya, iuran teman-teman semuanya. Nggak jelek-jelek amat itu, nggak jelek-jelek amat. Saya syukuri itu, walaupun lebih baik nyaris kalah katanya daripada nyaris menang. Tapi saya bersyukur kawan-kawan ini luar biasa supportnya, jadi ya sudah kita relax saja. Tapi ada kata-kata Pak Dirman waktu itu yang sempat bicara itu bahwa politisi itu harus dihargai. Setelah Pak Dirman menyelam gitu, apa sebetulnya yang Pak Dirman dapatkan di situ? Itu bukan justifikasi ya, tapi betul-betul sampai hari ini pun saya berpandangan begitu. Coba bayangkan ya, mengapa politik nggak boleh ditinggal? Dalam hidup kita bernegara, sekurang-kurangnya ada 3 urusan yang diurus oleh politik. Segala aturan, undang-undang, Kepres, permen sampai perda itu kan sumbernya undang-undang. Undang-undang dasar malah. Dan itu diprosesnya di mana? Di Senayan tuh, politik. Yang kedua, APBN kita itu diurus oleh politik kan. Mengumpulkan pajaknya berapa, cukainya berapa, utangnya boleh berapa, dibagi untuk apa saja, programnya apa saja, itu politik. Yang ketiga, saya ingat sekurang-kurangnya ada 21 posisi publik, jabatan publik, yang mesti mendapat approval dari DPR. BPK, KPK, OJK, Bank Indonesia, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, you name it, 21 itu saya ingat, minimal. Jadi kalau kita mengatakan tinggalkan politik, itu bukan tindakan yang benar, itu salah itu. Yang harus dilakukan adalah menjaga proses politik ini supaya minimal 3 urusan ini menghasilkan hasil terbaik bagi masyarakat. Karena itu memang jangan pernah kita membenci politik, bahwa suasana politik itu membuat kita jadi semacam ini, it's okay. Itu kan pelaku kan, bukan politik. Oknum lah ya. Oknum. Jadi ketika dihadapkan pada tantangan ke Jawa Tengah itu, yaitu barangkali harus menjawab omongan saya sendiri gitu. Sekarang lo kerjain politik lah gitu. Tapi saya juga menyadari bahwa tidak gampang, karena itu saya selalu mengatakan, ibaratnya kalau meluruskan politik ini perlu 10 langkah, misalnya gitu ya. Kalau kita bisa lakukan 3-4 langkah kan juga cukup baik, sehingga nanti pada proses berikutnya tinggal meneruskan langkah keempat, langkah kelima dan seterusnya gitu. Dan karena itu ketika saya berpolitik di Jawa Tengah, maupun habis itu kan saya nyambung dengan caleg juga, saya jaga betul untuk tidak ikut cara-cara yang kita kritik selama ini gitu. Money politik, bagi amplop segala macam, kita nggak melakukan itu. Diketawain, ya nggak apa-apa. Karena menurut saya dalam setiap tindakan kita itu
apalagi orang-orang yang berpendidikan, harus ada ingat fungsi edukasi kan. Iya, fungsi edukasi. Kalau kita melakukannya dengan semata-mata mengejar tujuan tapi lupa cara, ya nggak ada bedanya gitu. Jadi itu yang kemudian saya merasa ya berpolitik dengan niat ingin memperbaiki. Nah karena niat yang memperbaiki, maka jangan sampai ikut ke bawah dong. Kalau ikut ke bawah dengan cara-cara yang ada, terus bagaimana memperbaikinya gitu. Larut jadinya Pak. Jadi larut. Nah karena itu mungkin saja pada waktu itu memang belum waktunya sukses gitu ya. Tapi dari langkah-langkahnya mudah-mudahan bisa menjadi satu proses edukasi lah. Ya memang Mas Anies juga sempat bicara waktu itu bahwa politik itu harus diisi oleh orang-orang baik. Jadi kalau orang-orang baiknya menghindari politik, justru politik kemudian dikuasai oleh orang-orang tidak baik kan begitu? Iya, iya. Pak Dirman. Iya. Ya itu kira-kira semangatnya begitulah dan kita tidak berpretensi kita lebih baik daripada yang lain, tapi minimal kita berusaha lah, berusaha baik. Jadi dari situ kemudian Palang Merah. Selesai itu apa ya? Selesai itu saya memutuskan, jadi gini, kan tadi disebut saya di STAN mengajar. Iya. Saya tidak pernah putus mengajar kecuali pada waktu jadi menteri. Bahkan ketika di Aceh pun saya sempatkan mengajar. Sempatkan mengajar di STAN ya? Karena itu setiap kali selesai satu katakanlah perjuangan, babak perjuangan, saya selalu balik ke kampus. Saya masih boleh ngajar apa enggak gitu. Pun selesai nyalon gubernur waktu itu, kemudian diteruskan dengan nyalek. Saya tanya kepada alma mater lagi, saya masih boleh mengajar? Ternyata masih boleh, jadi saya balik ngajar. Dan sejak itu saya merasa udah, saya mau fokus pendidikan. Jadi selalu ada tempat kembali Bapak gitu ya? Kepenginnya begitu. Dan alhamdulillah, walaupun sudah punya stempel politisi pernah, tapi tetap diterima sebagai pengajar dan sampai hari ini. Nah, saya syukur itu. Nah, karena itu saya balik ke kampus dan kepengen kembali ke akademik. Terus ya sambil mikirin pendidikan masyarakat di kampung di Brebes, bikin padepokan segala macam. Jadi waktu itu belum kepikir mau ke PMI lah. Nah, memang pada waktu habis reshuffle tahun 2016, saya ditanya oleh Pak JK, Anda mau kemana gitu? Sampai ditawari beberapa urusan ini lah, ya dubes segala macam. Terus saya mengatakan, saya di sini aja Pak, dan kalau ada kesempatan nanti saya bantu Bapak. Palang Merah aja gitu. Tapi itu 4 tahun lalu kan, 2016. Jadi saya tidak menyangka bahwa 2019 terjadi Munas PMI, Pak JK dipilih lagi menjadi ketua, dan 2020 nyusun kepengurusan baru. Terus saya ditelepon pada hari-hari terakhir, bantu saya, siapa? Terus jadilah saya bergabung dengan Palang Merah. Jadinya Bapak sebagai sekjen PMI kan, ya kalau bahasa saya nih, itu juga tidak tiba-tiba, itu tidak ujug-ujug lah orang Betawi bilang. Itu juga terkoneksi dengan kerja-kerja NGO Bapak, kerja-kerja sosial Bapak sebelumnya, Aceh dan lain-lain. Artinya kemudian Bapak kembali masuk ke dunia Bapak sesungguhnya gitu ya? Kalau boleh mendefinisikan kan sebetulnya emang aslinya ini aktivis gitu. Iya, aslinya aktivis. Aktivis, kerja profesional ya itu kan pekerjaan, nyari nafkah gitu. Jadi ketika tawaran itu datang ya persis saya merasa kembali ke dunia yang memang menjadi ya dunia saya lah. Dan dulu waktu di Aceh juga kan itulah yang kita kerjakan, ngurus korban segala macam. Jadi saya mensyukuri tugas ini sebagai tempat kembali lah itu. Dan sama sekali tidak bertentangan dengan apa yang saya kerjakan di dunia pendidikan kan. Jadi, dan sama sekali nggak menduga juga kalau ada pandemi di saat Bapak jadi sekjen PMI. Wah itu Masya Allah, nggak tahu saya harus ngomong apa ya. Jadi Januari dilantik sebagai sekjen, tiba-tiba kan mulai muncul kan, dan Maret segala macam. Jadi memang kita tidak pernah membayangkan, saya tidak pernah membayangkan bahwa sesibuk ini di PMI. Kita lihat kurva, misalnya sempat kemarin tuh 1.200 gitu Pak, tapi kemarin sudah 4.000 lagi gitu. Ini gimana sebetulnya Pak? To be fair saja, secara fair harus kita katakan tidak ada satu negara pun yang siap menghadapi pandemi. Bahkan sering disebut
Amerika Serikat itu kan negara yang disebut sebagai the best dari sisi kesiapan sistem kesehatan publik, public health systemnya gitu. Tapi karena aspek-aspek non teknis jadi berantakan seperti ini gitu. Jadi pertama itu kita mesti disclaimer bahwa nggak ada orang yang boleh klaim siap. Yang kedua, memang krisis ini kata ahli manajemen, krisis itu tidak ada transkripnya, tidak ada teksnya gitu, tidak seperti pidato, tidak ada rencananya. Karena itu merespon krisis betul-betul tergantung pada kemampuan yang melekat pada diri para pemimpin. Para pemimpin. Di semua sektor. Kita tidak bicara 1-2 orang, tapi ya di kesehatan, di ekonomi, ya di masyarakat gitu. Nah, karena tadi memang tidak ada persiapan, kemudian sebagai negara yang pemerintahnya baru terbentuk belum lama kan, jadi kita bisa mengerti kenapa terjadi tadi persepsi mengenai koordinasi segala macam jadi kurang baik. Tapi sebetulnya dari segi learning curve sih mereka ya semuanya termasuk Palang Merah belajar, kita semua belajar, dan mudah-mudahan makin hari makin baik. Tetapi yang paling basic adalah memang mesti diperjelas sebetulnya ini teorinya Pak JK, sebab dan akibat. Ekonomi adalah akibat, kesehatan adalah sebab. Akibat tidak akan bisa diselesaikan kalau sebabnya tidak di-tackle gitu. Itu satu. Yang kedua, sekarang kan misalnya isu mengenai pilkada segala macam itu, hari ini tulisannya Ignas Kleden satu halaman di Kompas, jelas sekali membandingkan atau memberikan peringatan pada kita. Ini hukum alam soal kesehatan atau hukum manusia soal politik, ya. Keselamatan hak hidup atau hak pilih gitu ya. Kemudian bertanya banyak tuh Ignas Kleden, kenapa orang sembahyang ke gereja, ke masjid pun dilarang? Dilarang, dibatasi atau ditunda. Iya. Kenapa pilkada tidak? Gitu. Kenapa sekolah pun dilarang, tapi pilkada diteruskan? Bahkan olahraga sekalipun kan dibatalkan. Jadi logika ini mesti dikembalikan sih, dan ini nothing about politik. Kita Palang Merah adalah disebutnya quasi government institution, jadi memang harus hand in hand dengan pemerintah. Tapi dari segi kemanusiaan, dan itu katanya kan hukum tertinggi adalah keselamatan manusia. Kita sih berharap betul bahwa keselamatan manusia yang diutamakan gitu. Ya harusnya sih kalau menurut saya Pak Badiman, harusnya kan sederhana saja. Kita salah kalau membandingkan Amerika sebetulnya. Kalau kita orang sekolahan, karena textbooknya kan jelas. Contohnya Cina gitu, bahwa Cina ketika terjadi wabah, terjadi pandemi, maka di lockdown, kan gitu. Negara-negara ketat. Makanya kita lihat hari ini Malaysia, kita lihat hari ini Thailand gitu ya, kita lihat ini Kamboja, kita lihat hari ini Vietnam, kan bagus gitu. Nah itu gimana menurut Pak Diman? Saya sempat studi sedikit ya. Ini sebagai sekjen kan saya terkonek dengan 50-an lebih negara yang secara berkala 3 minggu sekali diskusi gitu. Kemudian lewat studi akademik teman-teman di mahasiswa, saya minta coba dicek negara yang dianggap paling baik dalam menyelesaikan masalah ini, dan ketemulah 6 negara yang sering disebut tuh ya. Taiwan, Vietnam, kemudian Korea Selatan kalau tidak salah, New Zealand di bawah, terus Jerman kalau tidak salah. Ya, Jerman. Satu lagi saya lupa. Dua hal yang menonjol, dan ini dikatakan oleh Dubes Tantowi Yahya ketika diskusi mengenai ini juga disampaikan oleh Dubes Turki waktu itu. Dua hal yang menonjol, nomor satu, pendekatannya kembali pada sains. Artinya dengarkan ahlinya gitu. Dengarkan ahli statistik, dengarkan ahli kesehatan masyarakat, dengarkan ahli pandemiologi, dengarkan ekonomi itu belakangan gitu. Karena tadi persoalannya adalah soal COVID. Yang kedua yang menonjol dari semua ini adalah kepemimpinan. Kepemimpinan yang mumpuni lah kira-kira gitu. Dan artinya Pak Diman mau mengatakan pemimpin hari ini nggak mumpuni? Saya tidak akan mengatakan begitu. saya mengatakan bahwa 6 negara ini, studi akademik mengatakan
leadershipnya sangat mumpuni. Contoh misalnya, seorang Jacinda Ardern itu umur 25 sudah magang di kantornya Tony Blair. Umur 30-an sebelum menjadi PM dia menjadi salah satu staf khusus Perdana Menteri Helen Clark. Kemudian dia memang orang yang sangat involved dalam urusan-urusan kemasyarakatan. Jadi ketika dia memimpin negara, ya tahu bagaimana krisis itu dikendalikan. Artinya pemimpin negara kita ke depan harus yang seperti itu maksudnya Pak Dirman? Nanti ya, itu nanti. Atau contoh Taiwan. Taiwan luar biasa nih. Presidennya itu tamatan studi pembangunan Cornell kalau tidak salah, atau law firm Cornell, law school Cornell. Kemudian wakil presidennya adalah mantan Menteri Kesehatan, tamatan Johns Hopkins University, jurusan Public Health. Yang pada waktu flu burung pada tahun 2011 dia menjadi ketua task force dari pemerintah Taiwan untuk menyelesaikan itu. Dan macam-macam lagi. Jadi enam negara ini tadi di samping pendekatannya scientific juga ya, kemudian engagement masyarakatnya juga kuat, tapi tadi leadershipnya, dan menurut saya leadership ini menjadi pendorong dari ini semua. Hanya pemimpin yang mumpuni yang kemudian bisa menggater atau bisa mengorkestrakan potensi terbaik. Itu yang mungkin mudah-mudahan kita ini makin hari makin ke sana gitu. Nah, kalau bicara ke depan ya menurut saya sih ini pembelajaran sangat baik untuk mengkaji kembali harus bagaimana Republik ini ke depan. Jadi sekarang Pak Dirman selain di Palang Merah Indonesia juga sekarang masuk ke pendidikan nih. Saya baca Bapak sebagai Dewan Pembina di sebuah politeknik di Jawa Tengah. Ya, Politeknik Jawa Tengah gitu ya. Dan sekarang juga Pak Dirman masih melanjutkan studi doktor ya di apa namanya? Baru mulai. Baru mulai di ITB ya. Dan itu soal kepemimpinan Pak Dirman ya. Belum tahu, tapi memang kepingin mendalami soal leadership, lebih karena senang aja gitu ya. Dan kebetulan mengajarnya juga mengajar kepemimpinan dan ya pokoknya pendidikan itu saya senang lah. Dan kan pendidikan kan bisa kita belajar juga bisa kita mengajar kan. Jadi ya dilakukan dengan kegembiraan aja. Jadi yang di Politeknik itu seperti apa Pak? Ini sudah lama saya berpikir sebetulnya ceruk yang harus diisi oleh Republik ini adalah menambah jumlah tenaga terampil. Yang itu sumbernya dari pendidikan vokasi gitu. Karena itu ketika ada kesempatan ikut cawe-cawe ngurus pendidikan vokasi, saya senang sekali. Dan di sana ada 9 program studi kalau nggak salah, dan kebanyakan keteknikan. Jadi, IT, teknik sipil, teknik mesin, kemudian ada kebidanan kesehatan. Itu yang harus dibangun dan saya membayangkan Tegal itu kan daerah yang secara relatif tidak terlalu maju karena jauh dari ibu kota Jawa Tengah, jauh dari Jakarta gitu ya. Siapa tahu di situ bisa dibuat satu pendorong pembangunan, pendorong kemajuan lewat pendidikan, dan teman-teman sedang bekerja keras untuk meningkatkan kualitas maupun jangkauan dari lembaga pendidikan itu. Mohon doa aja nanti mudah-mudahan bisa. Jadi Pak Dirman ini pada akhirnya akan kembali ke pendidikan. Amin. Dan poin pentingnya adalah bahwa Pak Dirman itu menyadari betul bahwa ada peran banyak orang dalam hidupnya, ada peran negara dalam hidupnya. Pak Dirman bisa seperti sekarang ini itu karena banyak peran negara di situ. Oleh sebab itu ketika negara memanggil untuk posisi apapun, untuk kondisi apapun, Pak Dirman akan selalu siap. Termasuk untuk pemimpin Indonesia masa depan, kan begitu Pak Dirman ya? Saya kalau boleh sedikit sentimental ya. Yeah. Mengapa begitu cinta pada pendidikan itu? Tahun 72 barangkali ya. Ada dialog di emperan rumah kami yang gedek itu. Ibu saya ini kan hanya kelas 4 sekolah rakyat, enggak SD pun enggak tamat gitu.
Tapi entah kenapa beliau mengatakan pokoknya kalian semua minimal SMA gitu. Saya tidak ingin kamu itu seperti kuli-kuli panggul itu yang wah badannya lecet-lecet karena pikulan bambu itu. Saya tidak ingin kalian seperti itu karena itu sekolah. Jadi boleh dibilang kenapa saya begitu ngotot dalam soal pendidikan, baik diri sendiri maupun yang lain-lain, anak-anak, ponakan. Saya mengatakan pada seluruh adik-adik dan kakak, pokoknya anak kita semua harus selesai sekolah, apapun caranya. Kalau soal di rumah nggak ada kulkas, nggak ada peralatan rumah tangga, lupain aja. Tapi sekolah itu prioritas. Sampai hari ini alhamdulillah amanat ibu itu terlaksana dan seluruh cucu-cucunya itu sarjana lah. Dan itu yang menurut saya memang pendidikan lah yang ngangkat kita kan. Saya kalau tetap di Brebes barangkali nggak bicara seperti ini sama Mas Riz. Jadi ada mobilitas vertikal iya, ya. Makanya udah benar kita masuk ke pendidikan. Udah benar masuk pendidikan. Jadi ketika selesai kembali ke pendidikan dan kemudian berkontribusi untuk pendidikan dan kemudian juga lanjut terus untuk pendidikan. Amin. Saya kira itu Pak Dirman. Terima kasih Mas Trisno. Ngobrolan yang enak nih. Thank you, makasih. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.